Halo semuanya, kami dari kelompok 5, kelas E, Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Anggota kelompok kami terdiri dari Dwi Puspa Anggraeni, Adelia Zahra Febretna Hidayati, Aulia Nazar Sasikirani, dan Anissa Azahra. Video ini merupakan tugas mata kuliah Biodiversitas dan Evolusi dengan judul Dasar Genetik dan Implikasi Evolusioner Toleransi Garam pada Varietas Lokal Padi Pesisir Sulawesi. Melalui video ini, kami akan membahas mengenai bagaimana padi lokal Sulawesi mampu beradaptasi dan berevolusi untuk bertahan hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Di atau Riset Sativa adalah komunitas pangan utama bagi masyarakat Indonesia dan sebagian besar penduduk dunia. Namun, produktivitas padi seringkali terhambat oleh cakaman salinitas. Kondisi tanah atau air dengan kadar garam tinggi bisa merusak akar, mengganggu keseimbangan ion, dan menurunkan hasil panen. Kondisi ini paling parah terjadi di wilayah pesisir, termasuk di Sulawesi, yang kerap mengalami intrusi air laut akibat perubahan iklim dan kenaikan muka air laut. Menariknya, beberapa varietas padi lokal pesisir Sulawesi justru tetap bisa tumbuh dengan baik meskipun berada di lahan asin. Fenomena ini menunjukkan adanya mekanisme genetik, fisiologis, dan evolusioner yang membantu padi lokal mampu beradaptasi. Memahami mekanisme ini penting untuk mengembangkan varietas unggul toleran garam, menjaga ketahanan pangan nasional, dan pelestarian pasca lokal. 2023, padi varietas lokal merupakan varietas padi hasil budidaya petani dari masa ke masa yang kini menjadi bagian dari kekayaan bersama dan dikelola oleh negara. Di varietas lokal ini terletak pada kemampuannya yang beradaptasi lebih baik terhadap perubahan iklim dibandingkan dengan varietas padi introduksi. Di wilayah pesisir seperti Sulawesi, padi lokal ini telah dibudidayakan sejak lama oleh masyarakat sekitar. Nah, padi ini tumbuh di lingkungan yang ekstrim, yaitu dengan kadar garam yang tinggi dan juga fluktuasi pasang surut air laut. Kemampuan adaptif dari padi ini terbentuk akibat proses seleksi alam dan juga praktik budidaya tradisional. Menurut Samudin et al. 2024, beberapa varietas padi lokal ini menunjukkan toleransi yang cukup baik terhadap cakaman salinitas, terutama pada fase awal pertumbuhan, meskipun produksinya ini masih lebih rendah daripada padi varietas unggul. Ini apa sih yang dimaksud dengan salinitas? Jadi menurut Aini dan Sumarni 2017, salinitas ini merupakan kandungan garam terlarut, terutama ion natrium dan juga klorida yang terdapat di tanah ataupun air irigasi. Nah, berdasarkan kondisi ini dapat menyebabkan stres fisiologis yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, tanah salinitas ini mengandung garam seperti natrium klorida, natrium karbonat, dan juga natrium sulfat dalam jumlah yang sangat tinggi. Jenis tanah ini umumnya ditemukan di daerah pesisir atau wilayah dengan curah hujan yang rendah, terutama saat musim kemarau. Nah, kondisi ini menyebabkan daun padi menguning, pertumbuhan akarnya terganggu, dan menyebabkan penurunan hasil panen serta mutu gabah yang dihasilkan. Tanaman padi memiliki cara untuk bertahan melalui toleransi salinitas. Nah, toleransi ini mencerminkan kemampuan tanaman untuk tetap tumbuh dan juga menghasilkan panen meskipun berada di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Menurut Mas Ganti et al. 2022, tanaman akan merespons stres salinitas ini melalui dua mekanisme. Yang pertama yaitu ada mekanisme osmotik, yaitu tanaman akan mengurangi penyerapan air oleh akar karena tingginya konsentrasi garam di lingkungan. Dan juga yang kedua yaitu mekanisme ionik, yaitu kemampuan tanaman untuk mengatasi keracunan akibat ion yang berlebih di jaringan tanaman. Mekanisme genetik toleransi garam. Toleransi garam pada padi itu merupakan hasil kerja banyak gen yang saling berinteraksi. Melalui teknologi DNA microarray, para peneliti dapat mengidentifikasi ribuan gen yang aktif saat tanaman menghadapi salinitas tinggi. Contohnya itu pada varietas toleran Nona Boca.
Beberapa gen tersebut berperan dalam transport ion, pengaturan energi, dan pengendalian radikal bebas. Selain itu, terdapat faktor transkripsi seperti DREB, MYB, RAC, dan MRKY yang berfungsi menyalakan gen pertahanan tanaman terhadap stres garam. Dengan sistem regulasi gen yang kompleks ini, padi toleran garam mampu menjaga keseimbangan ion dan tekanan osmotik, sehingga tetap dapat tumbuh di tanah yang memiliki salinitas tinggi. Adaptasi fisiologis dan morfologis padi lokal pesisir Sulawesi terhadap salinitas. Padi lokal pesisir Sulawesi memiliki kemampuan yang luar biasa untuk bertahan di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Secara fisiologis, tanaman ini melakukan berbagai penyesuaian agar tetap bisa tumbuh dan berproduksi dengan baik. Salah satunya adalah meningkatkan akumulasi osmolit seperti prolin, glisin, betain, dan gula terlarut. Zat-zat ini membantu tanaman menjaga keseimbangan air di dalam sel serta mempertahankan tekanan turgor meskipun kadar garam di lingkungannya sangat tinggi. Selain itu, tanaman juga meningkatkan aktivitas enzim antioksidan seperti katalase dan peroksidase, di mana enzim-enzim ini berfungsi menekan pembentukan radikal bebas yang muncul akibat stres ionik. Di bagian akar terjadi mekanisme eksklusi ion. Tanaman secara aktif mengatur transport ion natrium dan klorida agar tidak menumpuk di daun, sehingga proses fotosintesis dan respirasi tetap berjalan normal meskipun berada di lingkungan yang asin. Dari sisi morfologi, padi lokal pesisir juga menunjukkan berbagai perubahan yang penting. Sistem perakarannya menjadi lebih panjang, padat, dan juga bercabang, memungkinkannya menjangkau lapisan tanah yang memiliki salinitas lebih rendah dan meningkatkan penyerapan air. Daunnya pun mengalami perubahan, lapisan kutikula menjadi lebih tebal, dan jumlah stomata berkurang atau tersebar lebih rapat, guna mengurangi kehilangan air melalui transpirasi. Selain itu, tanaman tetap berusaha dalam mempertahankan jumlah anakan, panjang malai, dan perkembangan bulir dengan cara menekan gejala klorosis dan nekrosis daun yang disebabkan oleh toksinitas ion garam. Beberapa varietas padi lokal bahkan mampu mempertahankan tinggi tanaman dan fase reproduktifnya meskipun terus terpapar garam. Hal ini membuktikan bahwa perubahan morfologi berperan besar dalam menjaga produktivitas dan keberlanjutan pertumbuhan padi pesisir. Berikutnya, peran proses evolusi dalam munculnya toleransi garam pada varietas padi lokal. Proses evolusi memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan padi lokal untuk bertahan di lingkungan pesisir yang asin. Selama bertahun-tahun, seleksi alam bekerja di ekosistem pesisir, di mana tekanan lingkungan seperti intrusi air laut dan peningkatan kadar garam tanah memaksa tanaman beradaptasi demi kelangsungan hidupnya. Melalui proses ini, padi lokal mengembangkan adaptasi genetik yang memungkinkannya menjaga keseimbangan ion di dalam sel, mengatur rasio natrium dan kalium, serta memproduksi osmoprotektan untuk mempertahankan fungsi seluler. Perubahan-perubahan ini diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga plasma nutfah lokal kini memiliki keanekaragaman genetik yang tinggi dan toleran terhadap garam. Di Indonesia sendiri terdapat beragam plasma nutfah padi lokal yang menunjukkan variasi tingkat toleransi terhadap salinitas. Beberapa contoh seperti Compo, Brondol, dan Gembira Putih terbukti mampu merespons stres garam lebih baik, bahkan menyerupai varietas Pokali yang terkenal sangat toleran. Hal ini menjadi bukti nyata adanya seleksi alam yang mempertahankan genotipe tanaman terhadap cekaman lingkungan dan menjadikan varietas-varietas ini sebagai sumber gen penting dalam program pemuliaan padi unggul di masa depan. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa evolusi molekuler turut berperan melalui aktivasi jalur persinyalan kompleks seperti ROS, CA2+, dan protein kinase yang membantu tanaman beradaptasi terhadap salinitas secara lebih efisien.
Menariknya, hasil dari proses evolusi alami ini kini dapat diperkuat dengan intervensi modern. Salah satunya adalah melalui aplikasi hormon melatonin. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa melatonin mampu meningkatkan penyerapan ion kalium, mengurangi akumulasi natrium, dan memperbaiki aktivitas enzim antioksidan pada varietas padi lokal. Dengan cara ini, daya tahan terhadap garam menjadi lebih kuat, menunjukkan bahwa kombinasi antara fondasi genetik hasil evolusi dan teknologi fisiologis modern dapat menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah pesisir dan lahan salin. Mengenai implikasi padi toleran garam terhadap ketahanan pangan Indonesia. Keberadaan varietas padi toleran garam membuka peluang yang besar untuk ketahanan pangan di Indonesia. Lahan pesisir dan rawa yang dulunya tidak produktif kini bisa dimanfaatkan tanpa harus memperluas area pertanian. Varietas lokal, contohnya itu seperti Mebuchi, menjadi sumber genetik penting dalam program pemuliaan padi menggunakan seleksi berbantuan penanda molekuler. Dengan cara ini, varietas baru yang adaptif terhadap salinitas dan perubahan iklim dapat dikembangkan lebih cepat. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini yaitu toleransi garam pada varietas lokal padi pesisir Sulawesi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor genetik, fisiologis, morfologis, dan juga evolusioner. Mekanisme genetik melibatkan ekspresi berbagai gen serta faktor transkripsi yang mengatur respon tanaman terhadap cekaman salinitas, termasuk pengendalian transport ion dan juga pembentukan osmoprotektan. Secara fisiologis dan morfologis, padi lokal pesisir menunjukkan kemampuan beradaptasi melalui peningkatan aktivitas enzim antioksidan, penyesuaian struktur akar dan daun, serta efisiensi penyerapan air dan juga ion. Keberadaan varietas toleran garam ini memberikan peluang yang besar dalam pemanfaatan lahan marginal dan juga mendukung ketahanan pangan nasional. Selain itu, sifat toleransi tersebut dapat dimanfaatkan dalam program pemulihan tanaman guna menghasilkan varietas yang unggul, adaptif terhadap perubahan iklim dan juga kondisi lingkungan yang ekstrim. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky